Shalom saudara, kembali kita jumpa dalam Word from Heaven yang saat ini firman Tuhan akan saya bawakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikian firman Tuhan. Tema dalam renungan ini saya berikan judul ketaatan yang mendatangkan mukjizat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, walaupun ada perdebatan dan penolakan yang terjadi dalam pembicaraan antara Yesus dan murid-muridnya, tampaknya tidak membuat Yesus diam dan tak berbuat apa-apa. Tatkala ia dan murid-muridnya berjumpa dengan seorang yang buta sejak lahir, Tuhan bertindak mengadakan mukjizat, menyembuhkan si buta. Halangan apapun tidak melunturkan kasih-Nya untuk menolong orang yang menderita. Secara ajaib, setelah mata si buta dijamah Yesus, orang itu taat dan segera membasuh dirinya di kolam Siloam. Seketika itu pun dapat melihat. Tidak dapat dibayangkan betapa luapan gembira dan sukacita yang dialami orang buta tersebut yang sudah dapat melihat. Begitu luar biasa dia bersyukur kepada Tuhan. Sebenarnya saudara yang kasih dalam Tuhan, tanpa membasuh mata di kolam Siloam pun Tuhan Yesus sudah bisa mencelikan mata orang buta tersebut. Namun yang dipentingkan Yesus dalam hal ini adalah ketaatan. Ketaatan yang dibarengi rasa syukur kepada Tuhan memegang peranan penting. Tidak hanya di saat kita membutuhkan pertolongannya, tetapi di setiap saat. Mujizat terjadi karena ketaatan terhadap firman Tuhan. Orang buta yang sejak lahir pun celik matanya. Dia mensyukuri pertolongan Tuhan dan ia tidak takut lagi menghadapi orang-orang yang meragukan kesembuhan karena dia sudah bersaksi dia sudah dijamah oleh Tuhan dan matanya dicelikan secara ajaib. Mungkin sebelumnya dia malu kepada sesama, siapa yang bisa menyembuhkan dia. Tapi sekarang dia tidak ragu-ragu lagi mengatakan bahwa dia sudah mendapat mujizat dari satu pribadi, Yesus Kristus yang berkuasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbahagialah orang yang dapat mempertahankan ketaatannya karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan kepercayaannya kepada Tuhan akan memulihkan keadaan orang-orang yang taat dan percaya kepada Dia. Sebagaimana ketaatan orang buta, maka matanya dicelikan atau mujizat terjadi. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan saat ini, apakah saudara sedang bergumul dalam doa, ingin sembuh dari penyakit turunan, jantung bawaan, apapun itu, darah tinggi, gula dan sebagainya? Saudara sebutkan kepada Tuhan. Secara manusia mungkin tidak bisa disembuhkan, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan sudah membuktikan orang yang buta sejak lahir disembuhkan. Dan bukannya Tuhan Yesus Kristus tidak mau menyembuhkan tanpa harus disuruh dibasuh di kolam Siloam, saudara. Tapi di sini Tuhan juga membutuhkan satu ketaatan dari orang yang mohon pertolongannya. Dan orang buta itu taat sehingga ketika dia membasuh di kolam Siloam, dia disembuhkan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian mana yang belum saudara taat pada Tuhan dari firman Tuhan? Dengan setia melakukannya, inilah ketaatan. Maka Tuhan akan menurunkan berbagai berkat dan salah satunya adalah mukjizat. Sekarang saudara membutuh mukjizat apa? Tuhan siap menyembuhkan dan memulihkan saudara. Dan saat ini jika Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari membutuhkan dukungan doa dan layanan konseling atas pergumulan yang sedang dihadapi, dapat mengirimkan pokok doa ke nomor yang tertera di bawah ini.
tim doa dan tim konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan melayani saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sebagaimana Tuhan sudah melakukan mukjizat kepada orang yang buta sejak lahir. Dan orang yang buta itu taat kepada Tuhan. Kami yakin saat ini Tuhan, mukjizat masih nyata. Kami yakin saat ini ketika kami mohon Tuhan sembuhkan kami dari gula darah, darah tinggi keturunan, atau jantung turunan ya Bapak, apapun itu ya Bapak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi kami yang percaya tidak ada yang mustahil. Saat ini kuasa-Mu sudah turun menjamah kami, dan kami yakin akan firman-Mu ya Bapak, kami yakin. Dan saat ini kami akan berkomitmen kepada Tuhan, akan selalu taat, sehingga mujizat-mujizat ke depan semakin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan sudah menjamah umat-Mu yang sedang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.